Oke, jadi kali ini kita akan kembali membahas tentang SNPP. Nah, sekarang adalah tentang bahasan rasionalisasi atau prediksi peluang lolos. Tentu kalian udah banyak tuh lihat ini, baik di IG, YouTube, maupun Twitter atau medsos lain gitu, atau lewat aplikasi-aplikasi tertentu. Nah, di sini Mimin akan memberikan 3 alasan kenapa jangan percaya penuh terhadap rasionalisasi atau prediksi peluang lolos SNPP. Sumbernya Mimin ambil dari tetap dari Pak Prof Budi serta Pak Rektor UNER yaitu Prof Muhammad Nasih. Oke, jadi buat yang belum tahu rasionalisasi, kurang lebih itu seperti ini ya. Jadi beliau ini tuh salah satu tokoh tokoh rasionalisasi dulu sempat booming di tahun 2019, di mana pada tahun itu SNBT yang tes itu sistemnya kayak SNBP. Jadi kamu tes dulu, dapat nilai, baru milih jurusan. Mirip-mirip kayak SNBP yang kita udah tahu nilai kita, raport kita, prestasi kita dan sebagainya gitu. Nah, jadi singkatnya rasionalisasi itu adalah ini ya, apa ya, gampangannya mereka itu kayak mengajarkan, jadi ngecek pilihan kita. Oh, pilihan kita itu rasional, dari kata rasional gitu. Jadi berpeluang besar atau enggak gitu. Nah, mereka di sini mengklaim nih ada pastikan bahwa bla 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 realistis gitu. Lalu ada juga syarat daya saing tinggi atau rendah lalala. Terus ada yang ini ngeklaim 8 variabel. BTW ini beliau muncul lagi tahun ini dan dulu sempat viral di tahun 2019 dan ada beberapa yang kurang baik yang akan ingin cantumin di bagian akhir video nanti. Nah, di sini juga ngeklaim bahwa oh ini nih dengan melalui alat ukur lengkap dan dia dan timnya ada gambaran maksimal peluang-peluang terhadap nilai rendah. Terus klaimnya ya agak itu sih, too good to be true. Bahkan tidak sedikit nilai rendah yang bisa mengalahkan nilai tinggi. Mengalahkan tuh gimana? Jelas nggak mungkin ngalahin nilai tinggi, apalagi kalau sekolahnya bagus gitu. Nah, itu kan klaim yang apa ya, bombastis yang mungkin memicu ya banyak sekali korban dalam tanda kutip dari program ini. Nah, di sini Mimin akan bahas kenapa 3 hal kalian jangan percaya tentang rasionalisasi ini. Oke, jadi alasan pertama kenapa jangan percaya rasionalisasi. Jadi eh, Pak Nasih, Prof Nasih, Rektor UNER, beliau pada penjelasan proses seleksi UNER, beliau sempat mengatakan bahwa ini kan ada kategori ini ya. Di pertama itu kalau UNER ini ya diurutkan dulu rating sekolahnya, terus cari batasan ini kategori ranking 1, 2, 3. Maksudnya gini, jadi eh, mereka pertama melihat ranking satu dulu di UNER itu, satu eligible tiap sekolah untuk 100 sekolah terbaik. Nah, kalau nggak ada atau kalau di ranking satu itu ternyata belum penuh, baru ke pilihan kedua. Pilihan kedua sorry, bukan pilihan kedua, ranking kedua. Ranking kedua belum penuh ke ranking 3 dan seterusnya. Atau gini, kalau nggak ada rank satu yang daftar di suatu prodi di UNER, ya mereka lihat rank 2. Kalau rank 2 nggak ada, rank 3 dan seterusnya. Alias komposisi yang penting dalam faktor yang penting dalam menentukan ini itu adalah komposisi peminat atau pendaftar. Nah, jadi ini juga sempat membahas di apa ya video tentang nilai aman. Itu juga ada komposisi peminat. Jadi di ujian seleksi itu ini sangat mempengaruhi. Nah, kenapa kok ini alasan agar nggak percaya rasionalisasi? Jadi, komposisi peminat pada prediksi atau rasional itu tentu akan berbeda kan dengan kenyataannya, kenyataan di SNBP. Mungkin ada orang yang nggak ikut rasionalisasi tapi dia daftar SNBP. Itu kan juga akan mempengaruhi hasilnya, nggak akurat pasti kan. Dan tentu yang ikut program ini sama yang ikut ini jauh banget. Nggak semua yang ikut ini tuh pasti ikut ini. Jadi ya dari komposisinya aja itu udah salah. Nah, kalau komposisinya aja udah nggak tepat, nggak akurat, tentu saja mereka hasilnya akan nggak
bener gitu kan, terlepas algoritmanya mau kayak gimana pun gitu. Jadi pertama, faktor komposisi ini sangat berpengaruh. Jadi komposisi di sini dan di sini itu jauh berbeda. Jadi ya nggak bisa apa ya kalian buat percaya 100% gitu. Kalau buat gambaran iseng-iseng boleh lah, cuman ya jangan dibuat eh, patokan utama. Apalagi sampai kepikiran gitu, oh pilihanku ternyata nggak aman. Terus kamu cari pilihan lain yang katanya aman. Ya itu jangan. Karena bisa aja nanti kata ini nggak rasional dan ternyata kamu lolos itu nanti juga masuk ke poin terakhir. Jadi itu alasan pertamanya, komposisi peminat. Oke, faktor kedua, sistem seleksi yang apa ya, penuh kerahasiaan. Maksudnya seleksi SNBP ya. Nah, jadi secara umum yang kita tahu kan ada dua gini. Jadi ada satu itu kalau SNBP itu ada dari kalian siswa ini nanti ada rapot serta prestasi. Nah, nanti yang kedua ada faktor sekolah kan ya, indeks sekolah itu. Nah, ini faktor kedua itu ini itu sifatnya rahasia. Selain rahasia, ini juga diupdate terus setiap tahunnya. Hal ini disampaikan oleh Prof Budi dalam sebuah sosialisasi. Nanti akan cantumin juga kok di deskripsi. Kalian bisa lihat baik video ketika Prof Nasih bilang komposisi tadi serta ini poin rahasia ini. Jadi yang namanya rahasia itu nggak ada yang tahu. Jadi orang-orang yang ngeklaim punya algoritma lalala itu tentu cuma prediksi atau apa ya perkiraan mereka aja, iseng mereka aja, nggak tahu itu benar atau enggak gitu. BTW dulu itu kan ini sempat bilang tadi di tahun 2019 itu ada sistem SNBT yang apa ya mirip SNBP gitu dari Kemendikbudnya emang. Nanti kalian dapat nilai dulu baru milih jurusan. Nah, SNBT yang komponennya cuma nilai aja, nilai SNBT ya udah nilainya aja itu kan biar tiap subtes gitu atau mungkin ada yang apa ya rumor pembobotan gitu. Cuma dua itu aja loh. Itu aja itu banyak yang apa ya korban gitu dibilang oh nggak rasional. Nah, karena dibilang nggak rasional, dia akhirnya mundur dari pilihan yang tinggi itu. Misalnya dia mau dokter UI. Awalnya gitu, terus dibilang nggak rasional, kamu harus cari yang lain. Dia turun dokter mana gitu, kedokteran mana. Ternyata kan setelah itu pasti ada kayak apa ya orang yang nge-share gitu. Nilai apa alhamdulillah lolos ke sini. Ternyata nilai yang lolos itu dia itu lebih rendah daripada nilai anak yang mundur gara-gara rasionalisasi tadi ini itu. Jadi kalau sistem yang apa ya, yang kerahasiaannya nggak banyak aja itu mereka nggak akurat. Apalagi SNBP yang penuh kerahasiaan. Jadi indeks sekolah itu selain rahasia ini juga hak prerogatif dari kampus. Jadi kalau di UNER itu indeks sekolah itu dibuat gini. Jadi sekolah itu dipetakan langsung gitu, diurutkan satu sampai berapa gitu. Nah nanti dari sana tuh langsung jadi seperti tadi disebutkan di sini yang dilihat itu jadi rank satu dari sekolah dengan rank tertinggi dulu. Rank satu semua eligible dilihat di rank urutan ranknya gitu, itu dulu dan seterusnya. Nah, ada juga kata Prof Budi dalam apa sosialisasi itu dibilang bahwa indeks sekolah itu nanti bisa mengkoreksi rapor. Kita tahu kan rapor itu nggak sama tiap sekolah. Ada sekolah yang gampang banget dapat nilai 95, 90 dan seterusnya. Ada sekolah yang untuk dapat 85 saja itu ngos-ngosan. Nah, itu kan nggak sama kan, tergantung sekolahnya. Nah, itu bisa dikoreksi lewat indeks sekolah. Selain itu indeks sekolah itu apa ya? Dia itu nggak sama tiap sekolah. Ada yang pakai alumni aja, ada yang mengutamakan. Oh ya BTW di video yang ini mencantumin Prof eh, Prof Nasih beliau juga mengatakan bahwa di UNER itu salah satu yang utama atau parameter yang kuat untuk menentukan indeks sekolah itu adalah rata-rata UTBK tiap tahun. Itu UNER. Nggak tahu kan yang lain gimana. Jadi kalau mereka mau mereka rasionalisasi tim
atau oknum yang membuat rasionalisasi itu mau kayak bikin sistemnya, tentu mereka harus masukin input setiap setiap kampus itu gimana. Oh, kampus A itu gini, B gini, C gini. Itu kan banyak dan tentu itu, apa ya, nggak mungkin menurut gimana, nggak mungkin bisa dilakukan. Kalau mungkin itu juga, ya berarti nggak rahasia banget, bocor dong. Masa PTN bocor, ya kita pusing aja, nggak mungkin dong bocor gitu. Jadi itu yang kedua. Sistemnya penuh kerahasiaan sehingga tentu nggak akan akurat orang yang buat prediksi kayak gitu itu. Nah, kita sampai ke bagian terakhir, faktor ketiga, testimoni. Nah, tentu kita kan sering kan kalau lihat produk atau apa gitu ya lihat track record atau testimoninya. BTW Mimin sempet dulu buat, apa ya, kumpulan testimoni. Mimin ambil dari beberapa manifest di Twitter. Jadi kalau kalian nggak punya Twitter ya nanti bisa bikin lah, lihat gitu. Ada banyak curhat-curhat gitu. Nah, semuanya itu nah gitu ya, masuk UGM tanpa RIPA JP. Tengah pelajarannya. Jadi ini ya tahun 2019 itu mungkin. Jadi emang booming-nya itu kayak gini-gini itu tahun 2019-an lah mungkin. Sekitar inian, 2018, 19 lah gitu. Jadi di sini itu, banyak curhatan, ya mereka yang itu nggak masalah. Nah, ini juga ada, gara-gara banyak yang ngaku dapat nilai tinggi itu, gue jadi, pilih prodi peminat di univ yang bukan favorit, padahal nilainya, masuk univ favorit. Jadi yang taunya itu setelah lulusnya. Jadi gara-gara dia apa ya, nah ini, nyadar nggak sih rasanya malah bikin jadi nggak pede buat daftar. Jadi ya kayak gitu itu. Jadi banyak kayak yang menyesal gitu bahwa nilainya tuh sebenarnya mampu, tapi gara-gara dengerin atau nurutin so called rasionalisasi itu yang sok-sok prediksi peluangmu segini. Nah, itu mereka jadi, apa ya, pesimis dulu, insecure dulu, minder. Akhirnya mereka nggak jadi daftar. Padahal kalau mereka daftar, ternyata setelah pengumuman mereka tanya, ketemu orang atau ketemu tahu anak gitu, nilainya di bawah dia loh dan itu lolos. Berarti kan dia harusnya lolos dong. Berarti prediksi atau rasionalisasi namanya kita sulit disebut yang dibuat itu tentu salah kan. Jadi nanti Mimin cantumin juga link apa ya Twitternya. Dia ada 3 manifest gitu. Yang belum buat Twitter ya bisa buat. Kenapa kok apa ya Mimin cantumin karena di Twitter itu ya meskipun apa ya toxic atau sering apa ya cancel culture atau apa, cuma banyak bitter truth atau kejujuran yang pahit tapi kenyataan yang banyak disebar di sana. Jadi biar kalian tahu lah sisi gelap dikit gitu. Jadi mungkin kayak gitu. Kalau ada pertanyaan terkait rasionalisasi atau apapun SNBP maupun SNBT silakan sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video lainnya. Bye bye.